Oke, balik lagi di channel kita di Space Promos. Jadi kita hari ini mau ngebahas simple untuk modifikasi stage 2 Innova Ganteng ini. Itu matanya tuh udah ganteng banget tuh, udah diganti soalnya. Berapa ya? Ganti gitu ya. Oke, lanjut aja ya. Jadi mobil ini kita datang tempat kita tuh dengan kondisi masih standar untuk engine-nya. So, dia mau upgrade tenaga ya sekiranya 30 PSI lah. Jadi kita permak sampai ke stage 2. Jadi kita mau bahas satu persatu mobil yang satu ini. Ini lampunya buat dari mana sih? Keren banget ya. Matanya ya ampun. Nanti kita mainin malam-malam ya. Lampunya gimana ya? Kita lanjut dulu kita sini ya. So. Jadi kalau misalnya lu lihat ada warna-warna biru tuh, nah itu kita ganti pipingnya, baik itu intercooler sama open filter. Karena dia udah ganti, udah naik stage 2, dia mau gantinya jadi open filter gitu. Lebih ngolong. Oke, lanjut. Jadi turbo yang standar itu kita ubah pakai turbonya 220 HP, 220 HP dari Flex. Nah, untuk di Toyota GD sendiri, bermesin GD, kita ada beberapa turbo yang bisa digunakan plug and play, ya, nggak custom lagi seperti itu. Seperti satu ini 220 HP dari Flex, kemudian ada 69 Recharge sama CT16V. Kalau PTZ sebenarnya lebih bagus sih, tapi ada custom sedikit aja. Itulah. Nah, turbo ini kita gabungkan dengan open filter, bukan lagi filter replacement biasa. Jadi dia pakai HPD keluaran dari Thailand. Ini kita punya warna kita punya warna biru, merah, sama silver. HPD grup dari PPRC. Dan open filter ya kita pakai yang model PPRC punya. Itu mereknya Aero, keluaran dari Aero, tapi grup PPRC juga. Ini 3 inch. Ini kalau nggak salah harganya 1.2, ini masih di 7,5 kalau nggak naik. Nah, kemudian satunya lagi kita gabungkan dengan intercooler melalui piping yang sudah kita ganti ini. Ini pipingnya dari PPRC, kita punya warna biru, merah, sama hitam. Model terbaru. Dulunya Dop, sekarang kita model rada lebih glossy gitu lah. Matte, warnanya warna matte. Nah, untuk kelengkapannya sendiri, ini karena IR dia. Dia belum include yang namanya adapternya, tapi kita adapternya jual. Tuh. Nah, kelengkapannya itu piping, hose, sama klem. Itu udah ada. Jadi kalau misalnya yang non IR, misalnya 2020 ke bawah, yang belum non IR, itu masih bisa pakai tanpa adaptornya. Nah, untuk yang IR ini dijual 4.750.000. Kalau misalnya yang non IR itu di bawah 4 juta. Ya lebih kurang seperti itu. Itulah. Nah, tadi untuk yang open filternya juga udah termasuk include sama si hose-nya ya. Tuh, dipakai PPRC hose-nya. Tuh. Nah, dari piping ini kita sambung ke arah intercoolernya. Nah, intercooler sendiri sebenarnya kita banyak macam ya. Ada BRD, kemudian ada yang PPRC, ada yang Flex. Nah, Flex itu memang kita khususkan untuk yang mobil KD ya, VNT ataupun non VNT, Innova lama seperti itu. BRD random dengan kata lain dia bukan hanya Innova aja, tapi bisa Innova lama atau Innova baru, Porter lama, Porter baru, non VNT juga bisa, kemudian MUX ada, kita di Max juga ada, banyak. Jadi kita ready untuk si intercooler BRD, dan itu udah include sama pipingnya gitu. Jadi ngeset dia semua, jadi plug and play doang. Nah, tapi yang PPRC ini dia kita unggulkan, kenapa? Karena satu macam ukuran kita banyak banget, dan ini bisa kita custom gitu pipingnya bisa kita custom karena kita punya tim welding sendiri ya. Jadi lo mau yang big core, mau yang standar atau biasa terserah. Kita punya standarnya, kita punya berbagai macam ukurannya seperti itu. Nah, tapi yang satu ini kita datangkan khusus dari Thailand sebagai plug and play untuk mobil Toyota GD. Dengan kata lain, VRZ bisa ataupun yang 2,8 bisa, kemudian Reborn seperti itu, Reborn Air dan Air. Nah, ini plug and play kenapa? Dia las-lasannya tuh udah final, jadi nggak perlu di custom lagi. Nah, ujung bawahnya itu udah kita pasangkan dengan hose, kemudian tersambung dengan piping intercoolernya.
Tuh. Dia nggak ada ngobok-ngobok lagi. Udah termasuk masuk lubang sana. Kelihatan ya. Udah nyambung ke turbonya. Begitu juga sebaliknya sini kita di sebelah sini juga tinggal pasang-pasang aja, nggak perlu custom segala macam. Udah nyambung ke bagian intake-nya. Throttle body ya? Throttle body ya? Ya, throttle body, sorry. Tuh. Nah, untuk yang ini sendiri intercooler-nya yang plug and play ini kita di harga 4,5 juta. Tuh. Jadi bisa buat VRZ atau 2,8 ataupun bisa buat di Innova Reborn ataupun yang IR seperti itu. Kemudian pendinginan yang lain seperti radiator dia masih standar ya. Radiator masih standar. Mudah-mudahan nanti nextnya mungkin si Omnya mau ganti pakai yang lebih tebel lagi. Kita ada yang lebih tebel itu dari MRX sama dari Boomer. PPRC juga ada. Jadi kita ada 3 unit. Dia nggak main ini, nggak main aksesoris sih, soalnya seperti tangkinya aja standar, ini standar juga, ini standar juga, ini standar juga. Tapi kita ada yang customnya juga ada, maksudnya dengan katanya warna-warni juga ada. Tuh. Lanjut. Nah, ganti turbo udah, ganti intercooler juga udah. Nah, untuk memaksimalkan tenaga, jadi mobil ini kita ganti nozzle-nya dari standarnya itu ke MRX 009 plus pangkat 2. Nah, nozzle itu sendiri bisa mengakomodir tenaga sampai 45 PSI kalau nggak salah. Dari nozzle yang udah kita ganti, turbo udah kita ganti sampai stage 2, kemudian kita remap facelift itu di 3,5 juta. Untuk yang non facelift itu 2,5 juta. Nah, pesan dari Omnya adalah mobil ini jangan sekali-kali berasap tebal. Tenaga boleh kenceng, bagus, akselerasinya oke, tapi tolong asapnya jangan tebal. Good job ya Om ya, nggak kayak anak-anak muda sekarang ya. Oke, lanjut. Tenaga udah besar tuh, penguapan oli juga tinggi juga. Nah, makanya itu kita kasih selang hawanya atau selang braidednya pakai yang PPRC coy. Tuh selang hawanya itu ke belakang sana. Iya. Nah. Nggak nyampe sini aja, ternyata si Omnya kemudian mengganti downpipe front pipe-nya dari kita punya. Tuh. Downpipe front pipe-nya. Cakep ya? Stainless-nya bagus. Stainless tertinggi. Front pipe-nya juga dari kita. Kemudian muffler set dia pakai merek dari MRX Performance. Tuh. Cakep ya, sistemnya bagus. Nah, di review awal kita waktu nge-review bengkel waktu itu, patroli bengkel, kita baru ngeh bahwa ini mobil ternyata manual tuh, ya kan, manual. Akhirnya kita ganti koplingnya dari standar kita pakai yang BK Cross 11 inci Mix One. Kenapa? Karena takutnya kalau tenaganya gede, koplingnya bakal slip. Nah, makanya kita ganti yang Mix One dan itu ternyata feel-nya jadi lebih dapat, jadi lebih responsif, feel-nya lebih oke buat pengendaraan, lebih mantap lah intinya seperti itu. Nah, biar lebih enak lagi untuk koplingnya, kemudian lebih enak ya untuk narik lepasin koplingnya gitu. Mobilnya koplingnya itu kita tambahin bearing, kopling bearingnya itu pivot bearingnya dari BRC biar lebih enteng koplingnya. Jadi sebenarnya kita kopling itu ada 2 tipe ya, 2 jenis ya. Maksudnya dengan kata lain, satu yang untuk racing kita gunakan pakai BRC, kemudian nanti yang harian atau semi racing kita bisa gunakan pakai BK Class. Cakep banget sini. Nah, di dalamnya kita udah upgrade lagi bus meter dari R4. Nah, untuk bus meternya sendiri kita banyak ya tipe, ada yang dari meter, ada yang R4, ada yang PPRC. Nah, R4 sendiri ini dia sudah include dengan bracketnya titanium, tapi belum include dengan selang ya. Jadi ini harganya 1.350.000, 60 PSI black.
Tuh. Terus ada yang nanya, Bang, kalau misalnya sudah diganti exhaust systemnya plus turbonya juga, suaranya gimana Bang? Nah, penasaran ya? Kita dengar ya suaranya gimana ya. Oke, segitu aja review kita kali ini mengenai mobil yang sudah kita upgrade ke stage 2, si Innova Reborn iArt. Aduh, cakep lampunya aja loh, ya ampun, biru. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe video kita satu ini, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai periselan Indonesia. Serta jika ada yang mau bertanya tentang modifikasi mobil diesel, bisa komen di bawah atau datang ke DM kita di Speeds_Indonesia ya. Nanti kita balas komen kalian. Jadi kalau misalnya ada yang pengen juga mobilnya seperti ini, kita upgrade simple sampai stage 2, boleh datang ke tempat kita, tanya-tanya dulu aja. Kita bisa konsultasi gratis dengan Kohans langsung mengenai upgrade performa di mobil kalian. Oke, thank you ya.